Selamat datang adik-adik. Hari ini hari Senin tanggal 25 November 2024. Kita akan membahas materi pasraman. Sebelumnya izinkan saya buka dengan salam Panganjali. Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan membahas tentang tempat suci dan orang suci. Artinya kita kita pergi sembahyang ke tempat-tempat suci, kita akan melakukan tirta yatra ke pura-pura tertentu. Tentunya ada suatu motivasi kenapa kita pergi ke suatu tempat. Nah, kalau kita mengambil contoh di Banten itu di Provinsi Banten ada beberapa pura, tapi yang menjadi pura Useran Jagat. Yang menjadi pura sentralnya di Banten adalah di Pura Eka Wiraananta. Karena memang secara fisik, luasan Pura Eka Wiraananta itu memiliki tempat yang luas, sehingga pada saat ada pekuluh atau ada peserta dari pura-pura lain mengumpul di Pura Banten, di Pura Eka Wirananta, lokasi parkirnya luas dan ini sehingga kita bisa membuat acara di sana, tamunya tidak bikin macet dan sebagainya. Bahkan kita bisa bikin pawai ogoh-ogoh di seputaran pura tanpa mengganggu lalu lintas sekitar. Jadi salah satunya pertimbangan itu secara teknis sehingga pura kita di Pura Eka Wirananta di apa namanya didapuk sebagai pura pusaran jagatnya di Provinsi Banten. Nah, sebenarnya ada pusaran jagat di tingkat Pulau Bali, ada tingkat nasional ada. Kalau untuk tingkat nasional, pura-pura tertentu yang menjadi pura yang di utara, timur, barat, selatan itu ada pura-pura tertentu. Misalkan di utara mungkin di Kutai, di sebelah timur mungkin di Irian, di sebelah eh, barat mungkin ada di Sumatera, di selatannya mungkin ada Prambanan dan seterusnya. Jadi seputaran mata angin itu ada pura-pura yang didapuk sebagai pura penjurunya. Nah, sekarang bagaimana di Pulau Bali? Nah, ini ada satu peta Pulau Bali. Sebenarnya Pulau Bali itu gampang kalau kita ini gambar anak ayam, itu ekornya, itu kakinya sudah jadilah gambar Pulau Bali tambah telur atau Nusa Penida. Ini adalah gambar Pulau Bali. Di sini ada pura-pura yang melingkari di seputaran Gunung Agung, karena di Pulau Bali ada Gunung Agung, jadi sebelah memutar Gunung Agung itulah pura-pura Usaran Jagatnya yang saya sarankan adik-adik untuk melakukan tirta yatra ke sana. Marilah kita buka satu persatu puranya. Nah, di sebelah utara, utara Ulun Danu Batur, ada pura Ulun Danu dan pura Batur. Nah, pura Ulun Danu ini pura ini Ulun ini Batur, ini Ulun Danu. Yang Ulun Danu itu di danau, yang Batur itu di gunungnya. Tapi pura itu letaknya berdekatan. Pura Ulun Danu Batur itu adalah sifatnya adalah kalau di Cina punya yin yang, kalau di Hindu ada Purusa Perdana. Untuk Purusanya ada di Batur, untuk Perdananya ada di Ulun Danu. Kalau yinnya di Ulun Danu, kalau yangnya di Pura Batur. Pura ini cocok untuk pasangan yang baru menikah. Anda baru menikah, ngacepang ke Ulun Danu dan Batur. Untuk yang laki-lakinya atau yang pihak purusannya ngacepin di Batur bagaimana saya bisa memimpin keluarga yang baik. Di yang bagian perempuannya ngacepin di Pura Ulun Danu bagaimana bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Ada purusa dan perdana ada fungsinya masing-masing. Nunas, kami baru pengantin baru, kami baru menikah, kami baru menyatukan Purusha dan Pradananya, mohon perkawinan pernikahan kami dianugerahi. Itulah jadi menikah, maka saya sarankan sudah menikah bulan-bulan madunya tirta yatra ke pura-pura.
Yang pertama yang saya sarankan Ulun Danu dan Batur di Kintamani. Bagus sekali di sana, sejuk, daerah Kintamani, daerah gunung. Ini bagus untuk apa namanya? Untuk bulan madu-nya. Itu kalau pasangan baru menikah, silahkan memohon restu, memohon apa namanya? Paice untuk keluarga baru yang kalian bentuk di Pura Urudanu dan Batur. Berikutnya di daerah timur, timur di sini, timur, ada Pura Lempuyang. Pura Lempuyang di daerah timur itu, nah, ini di daerah timur adalah tempat paling tua, bahkan sudah diperkirakan sudah ada zaman pra Hindu Buddha. Jadi sebelum agama Hindu masuk di Bali, Pura Lempuyang sudah ada. Saat ini Pura Lempuyang itu kalau dulu saya masih kecil naiknya itu tanjakannya begitu hebohnya, sekarang sudah ada tangganya, sudah ada udah jalannya sudah bagus untuk masuk ke Pura Lempuyang. Tempat ini tangganya sebegitu tingginya sampai naik sini. Tempat ini instagramable sekali. Lihat, view-nya dapat. Ada gerbang, di belakangnya Gunung Agung, dikasih efek mirror di bawahnya ini, seakan-akan jadinya ini ada di air, padahal lensanya di situ ada kaca di bawahnya itu. Jadi bagus sekali untuk ininya. Instagram kalau ditunggu mungkin bisa melihat sunrise atau sunset di sini ini. Sebelah timur berarti sunrise ya. Bisa melihat sunrise mungkin di balik gunung. Ini tempat ini mau priwet, mau foto kenangan, baru menikah, baru pasangan suami istri, baru menikah, mampir ke Pura Lempuyang, apa namanya, di situ kita berdoa di pura, mungkin sebagian pura yang tergolong tertua di Pulau Bali. Ini pura-pura awal-awalnya di awalnya mungkin di puncak Lempuyang itu tempat pemujaan, sudah itu makin ke sini makin berbentuk pura, makin jalannya diperbaiki. Zaman saya kecil itu jalan setapak yang benar-benar. Sekarang sudah gampang, di sini jalannya sudah terlihat sudah sangat bagus. Pura Lempuyang. Muter lagi, nah, nanti dari utara, mana dari Pulau Bali. Utara, timur, selatan. Di selatan ada kita namanya Pura Andekase di Karangasem. Pura Luhur Andekase adalah pura untuk memohon taksu. Nah, ini Pura Andekase, warnanya coklat. Ini dekat daerah pantai Pura Andekase. Pura apa itu taksu? Taksu adalah suatu mind state seseorang pada saat bekerja di mana dia bisa bekerja sebaik-baiknya. Maksudnya apa, Pak? Contohnya, pada waktu itu almarhum Bli Made, Made siapa itu Pak yang dari Lampung itu, pada saat dia mengukir tembok pura itu dibikin ukir-ukiran relief, itu pada saat dia mengukir tembok pura itu apa namanya, eh, dia harus puasa dulu, baru sesudah puasa nanti dia mendapatkan inspirasi bagaimana mengukir, hasil ukirannya sangat bagus. Seseorang Hindu Bali, Hindu, seorang beragama Hindu, pada saat dia sudah melinggikan taksu di kepalanya, apapun yang dia kerjakan hasilnya akan super. Hasilnya akan sangat-sangat bagus pada saat sampun taksuna melingga. Ini bagus untuk orang kantoran, ini bagus untuk orang yang kerja seni, pekerja kantoran. Bagaimana Anda menghasilkan apa pekerjaan yang kualitasnya super. Jadi tadi pasangan pengantin baru apa Danau Batur, Ulun Danu, terus Kerempuyang, untuk Instagram apa ke Taksu, ke Andakase, gimana supaya pekerjaan apapun dia kerja kantoran menjadi kerjaan terbaik di kantornya, itu di Andakase. Oke.
Maaf, maaf sedikit gangguan. Oke, sekarang sudah puranya ini ada tempat ke arah barat. Nah, kita lihat lagi Pulau Bali. Arah barat di daerah Tabanan ada namanya Pura Watu Karu. Nah, ini tempat suci keselamatan bagi pengaitan Betara Sang Bayu tetap eksis dan tenaga sebagai program perbenteng keselamatan pemerintah. Jadi lebih ini ke Pulau Lukur Batu Karu, salah satu saktinya adalah kalau misalkan kamu mencalonkan jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, silahkan nangkil ke Pura Luhur Batu Karu supaya bisa menjadi terpilih masuk bisa menjadi pemimpin. Posisi lingga arah kemiringan kemana pelinggi hageng Pura Luhur Besi Kalung. Nah, ini Pura Luhur Batu Karu di Tabanan. Kalau kamu nyalon jadi anggota dewan, kamu nyalon jadi anggota DPR, DPRD, kamu nyalon jadi bupati, wali kota, presiden, silahkan nangkil ke Pura Luhur Batu Karu. Ini puranya Batu Karu. Di sepanjang jalan ada namanya Panyeloan. Panyeloan itu ada suatu tempat, kalau di puncak pas itu ada tempat yang bisa melihat pemandangan luas. Di Panyeloan juga ada. Ini pemandangannya teras sering nun jauh sepanjang mata melihat itu ada teras sharing yang sangat bagus. Kapanpun, pada waktu musim tanam, pada waktu musim panen, karena memang teras sharingnya memang bagus, itu akan mendapatkan gambar Instagramable yang bagus sekali. Itu Pura Luhur Watu Karu di daerah Tabanan. Di timur, Ersannya, timur laut. Nah, timur laut apa utara dan timur ya. Timur laut daerah sini Besakih. Ini kan tengahnya, di sini Besakih, mungkin ini Besakih. Di daerah timur laut, Ersannya, ada suatu pura namanya Pura Besakih. Pura Besakih ini satu pura penataran agung dan ini adalah cikal bakal Bali Age. Jadi ada Bali yang kita, termasuk saya mungkin Bali yang datang dari Jawa, dari Kerajaan Majapahit waktu mengungsi, waktu eh, runtuhnya Majapahit, itu banyak orang Jawa yang mengungsi ke Bali. Tapi ada yang memang Bali Age, yang Bali berasal memang dari Pulau Bali. Ini di Pura Besakih. Pura Besakih ada satu keistimewaan, ada suatu upacara namanya Buddha Paing Wariga. 28 Maret ini pas otonan saya ini Buddha Paing Wariga. 28 Maret 79 ada suatu upacara namanya Eke Daseludra. Nah ini tahun 79 itu kalau fotonya foto jadul, lihat orang-orangnya pun masih pakai celana cutpray. Ada suatu upacara yang dijalankan 100 tahun sekali. 100 tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 79, pas saya 1 oton, umur saya 7 bulan. Maka upacara berikutnya adalah tahun 2079. Kayaknya saya sudah tidak bisa menghadiri karena ekspektasi kita berarti saya umur 101 tahun. Kayaknya enggak deh. Mungkin saya tidak bisa menghadiri, cuman saya mengharapkan adik-adik nanti, karena sekarang tahun 2024, kelas 12, ya mungkin kalian kelahiran 2006, pada tahun 79 itu ya kira-kira umurnya 73 tahun. Masih mungkin menghadiri. Tolong, kalau kalian masih hidup di umur itu, pergilah ke upacara Eke Daseludra yang 100 tahun sekali, bisa ngacepan bakti di sana. Tolong titip, saya titip doa. Tolong, ini Pak Agus yang berhasil. Saya pun mendoakan kalian adik-adik, umur kalian panjang, sampai 73 tahun, lalu kalian cukup berada, berekonomi, seratanya cukup tinggi, sehingga bisa
masuk sana diantar sama cucu kalian, sudah punya anak cucu, dan kalian tetap Hindu di usia 73 tahun. Itu doa saya kepada adik-adik. Saya minta tolong, kalau memang kalian sempat, pergi ke sana, ngacepan pada Eka Zaya Samudra, doa buat saya. Mungkin kalian akan ketemu reuni anak-anak Pasraman Eka Wiranante di Pura Besakih tahun 2079. Hastung. Ini ada apa namanya pura yang ada tumpuk 7 ini. Ini pasti jumlah atapnya itu pasti ganjil. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7, 9. Pasti ganjil jumlahnya, nggak pernah genap. Ini pura Besakih. Oke, itu udah Besakih ya. Berikutnya kita muter lagi ke Tenggara. Tenggara, Ersania. Ada namanya Pura Goa Lawah. Nah, mungkin adik-adik pernah ke sana Pura Goa Lawah, ini tempat kalian sembahyang, di sini ada goa isinya kelelawar, Goa Lawah. Tapi apa esensinya dari Pura Goa Lawah itu adalah tempat nyegara gunung. Tempat pertemuan antara gunung dengan laut. Apa istimewanya di sana? Jadi begini. Pada suatu saat seseorang meninggal, lalu diaben, sesudah diaben dia abunya dilarung ke laut, dicuci di laut. Sesudah 12 hari atau ngororasin, itu keluarga sanak keluarga pergi ke pantai untuk sembahyang, nunas si luhur itu menjadi betara untuk melingga ke rong 3 di pura. Ampun, leluhur ini sampun suci karena sudah disucikan oleh air laut, ditunas, lalu melingga ke rong 3 di Merajan. Nah, biasanya kan kadang-kadang kalau pas lagi apalagi di Bali, kita ngerorasin di Pantai Kute kan, segala macam turis dengan bikininya lewat gitu kan, agak-agak mengganggu konsentrasi. Tapi sesungguhnya ada suatu tempat yang sangat baik untuk ngerorasin, untuk lunas itu adalah di Pura Goa Lawah. Nah, Goa Lawah itu dekat dengan pantai, kira-kira nyebrang dikit udah ketemu pantai. Di situ tempat untuk lunas betara dari leluhur yang dari laut itu lunas, disucikan lalu di itunya melingga di rong 3 di Merajan masing-masing. Itu tempat yang optimal di Goa Lawah, tapi kalau misalnya kalau mau langsung sembahyang di pantai bisa, tentunya dengan banyak godaan-godaan yang ada di sana. Goa Lawah. Jalan lagi ke barat daya atau Neriti. Barat daya. Barat laut, selatan barat daya, berarti daerah sini agak jauh nih. Neriti atau barat daya ini. Ada Pura Uluwatu. Jadi dia di sini ada Dangyang Nirata Moksa di Pura Uluwatu. Udah di pojok sekali, ini udah tebing. Ini habis ini tembok tebing. Di sini bagus sekali, sering diadakan sendra tari kecak ya. Cak kecak. Sendra tari kecak di sini, hiryang hiryang gitu. Bayangkan kalian membawa keluarga menonton tari kecak sambil dilatari dengan sunset. Indah sekali. Suatu experience yang minimal kalian alami 1 kali seumur hidup. Mungkin saya pernah ngalamin itu pada waktu masih SD. Udah lupa lagi. Kayaknya suatu saat saya harus pergi ke sana lagi untuk pergi ke Pura Uluwatu untuk menonton kecak dance budaya Bali. Berikutnya di Wayabia antara barat dengan utara, barat laut, Puncak Manggu. Ini Puncak Manggu ini adalah stana para dewata
yang penguasa Dewa Sangkara yang merupakan penguasa tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada adik-adik yang bekerja di bidang agribisnis atau bahkan menjadi petani atau ini yang mendapatkan hasil bumi, silahkan nangkil ke Pura Puncak Manggu, sembahyang di sana. Saya sendiri pengen sembahyang di sana. Kenapa? Karena saya dari dulu berusaha nanam gondeng nggak hidup-hidup. Pengen takut. Kenapa dia nggak mau hidup sama? Padahal bibitnya sudah dibeli dari, pokoknya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kalian bergerak di agrobisnis, bergerak di hidroponik, bergerak di yang semua berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, ada baiknya kalian nangkil ke Pura Puncak Manggu untuk memohon wara nugraha. Baru tadi sudah muter-muter-muter timur selatan barat, baru terakhir ada pura di tengah namanya Pura Pusar. Pura Pusarang Jagat ini adalah bagi orang yang sudah berpuasa, memiliki sifat. Jadi penguasa sudah jadi tadi kan tadi di puncak di Uluwatu itu sudah lunas menjadi kepala daerah. Kalau sudah menjadi kepala daerah, sembahyangnya di ngicapnya maicenya di sini minta wara nugraha bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi pintu masuknya tadi di barat di Tabanan itu sudah masuk sudah jadi penguasa, sembahyang di sini untuk lunas paice bagaimana bisa memimpin daerah dengan baik di Pura Pusering Jagat. Pura Pusat. Berikutnya, pura itu di Bali nggak cuma 9 itu. Banyak pura, tapi saya hanya membahas salah satunya adalah Pura Tirta Empul atau Tampak Siring. Nah, di sini ini tempat kita mandi. Di pancuran ini tingginya 1 meter sedada lah, sedada orang dewasa. Ada 13 pancuran. Di situ kamu, jadi gini, apabila kamu merasa kamu kena santet, kamu kena pelet, kamu diteluh, di segala macam ada serangan-serangan berupa niskala yang tidak terlihat, yang mengganggu dirimu, biasanya ketahuan kamu biasanya beberapa hari berturut-turut mengalami mimpi buruk. Tuh, di situ kamu bisa minta pesucian. Ada beberapa cara ke pura, ada kita pembersihan. Kalau kurang pergi ke Prande, nunas penglukatan. Kalau misalkan itu yang paling simpel adalah ke sini Pura Tirta Empul atau Tampak Siring. Memandilah itu ada 12 pancuran, mulai dari pancuran 1 wombur buah pakai Gayatri mantra aja cuci muka, geser pancuran kedua wombur buah geser lagi pancuran 3, tapi ingat sampai 12 saja. Di mata air yang ke-13 jangan diambil. Karena yang ke-13 itu adalah untuk tirta penembak. Apa tirta penembak? Kalau misalkan ada orang meninggal, untuk itunya digunakan tirta penembak. Jadi untuk tirta pancuran nomor 13 itu untuk upacara kematian. Kalau masih hidup pancuran nomor 1 sampai pancuran 12 ini. Kalau lumayan ini ikan-ikannya besar sekali, ini juga sangat baik untuk dikunjungi. Kamu ada saudara misalnya anak ini kok bucin sekali, jangan-jangan kena pelet, bawa ke Tirtampul, suruh dia Gayatri untuk 12 pancuran, mudah-mudahan bisa terlepas peletnya. Itu sumbernya ada Babat Balipura Kayang Jagat itu. Nah sekarang ada Taman Mer tadi, ada yang nanya, Pak, orang Hindu mengenal kodam nggak? Kodam itu semacam perjanjian manusia dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat nirguna untuk melakukan perlindungan. Biasanya kalau sudah punya kodam dalam bentuk keris, bentuk apa dan sebagainya, adanya jimat yang persyaratan. Misalkan harus puasa Senin Kamis, misalkan hari-hari tertentu harus berdoa,
Harus misalkan kalau di satu suro itu kerisnya dicuci pada hari-hari tertentu, itu adalah bagian dari yang sifatnya nirguna. Terus juga ada pantangan-pantangan, nggak boleh makan pisang raja. Kalau misalkan orang yang punya susuk, nggak boleh makan sate. Kalau orang punya jimat semar mesem, tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Itu adalah pantangan-pantangan kalau kita memiliki hal tersebut. Kalau kita memiliki perjanjian-perjanjian. Pada intinya perjanjian pihak ketiga untuk kepentingan manusia. Pihak ketiga yang sifatnya niskala. Di Hindu ada nggak kita punya kodam? Ada. Jangan khawatir. Kita memiliki kodam dengan nama catur sana. Anggapati, Merajapati, Banaspati, Banaspati, Raja. Catur sanak itu adalah mereka yang terlahir bareng dengan setiap manusia. Maksudnya apa, Pak? Karena setiap manusia itu pada saat dia lahir ada yang menyertai kelahirannya. Apa itu? Ari-ari, darah, lamas, dan air ketuban. 4 itu lahir bareng sama si anak. Jadi catur sanak, catur 4, sanak itu saudara. 4 saudara ada yang terlahir hidup dan mati bersama si bayi. Saya sering mengambil perumpamaan. Ada seorang bodyguard yang dibayar 1 miliar sehari. Tentunya dia akan melindungi si bosnya itu dengan segala macam ilmu silat, kungfu dan sebagainya. Karena dia dibayar mahal untuk menjadi bodyguard. Tapi ada bodyguard kedua yang dibayar biasa-biasa saja, tapi ada klausul. Kalau tuanmu mati, kamu ikut mati. Maka tentunya si bodyguard kedua itu walaupun dibayar ala kadarnya, dia akan melindungi si bosnya itu dengan bahkan kalau perlu korban jiwa. Itu adalah perumpamaan catur sana dengan segala macam jin-jin dalam botol yang dipanggil. Kalau yang macam yang dipanggil-panggil itu, ini saya kasih apa namanya puasa setiap hari Rabu saya puasa. Jadi kamu senang melihat penderitaan saya, tapi tolong saya dikasih ilmu kebal. Sebaliknya kalau Anggapati Merajapati Banaspati Banaspati Raja, dia tidak perlu dibayar, tapi dengan status kalau saya mati kalian mati juga loh, begitu. Terus gimana caranya supaya si itunya diperkuat? Maka catur sana itu kita melakukan diacepin sebelum kita makan. Maksud dia diacepin gimana? Misalkan kita beli sate, ambil tisu, ambil lontongnya sedikit, ambil daging ayamnya sedikit, ketika ambil kuahnya sedikit, tisunya dilipat, ditaruh di meja, lalu bicara. Adik-adik, beli kal ngajeng, kalau laki-laki, kalau perempuan yang mbok kal ngajeng, saya mau makan, ini silahkan yuk kita makan bareng. Itu untuk ngacepin catur sana. Terus cara manggilnya juga, misalkan kalian tidur di suatu hotel yang angker misalkan, nah kalian merasa terganggu, oh ini kok ada uka-ukanya, mau kabur juga susah karena di luar negeri, caranya adalah lumayan simpel, duduk kalian, panggil, Anggapati, Anggapati di kanan, Merajapati di kuning, Merajapati di kiri, kuning warnanya, Banaspati di belakang warnanya hitam, Banaspati Raja di depan berumbun warnanya. Adik-adik, ini kok ada yang mengganggu beli, tolong beli dibantu supaya tidak terganggu. Itu untuk ininya. Kalau punya beras warna-warni yang suka buat caru itu dipilih kalau misalkan yang merah untuk Anggapati, di kanan yang kiri adalah Merajapati, di kiri warnanya kuning, di belakang ada Banaspati, di warnanya hitam, di depan adalah Banaspati Raja yang warnanya berumbun. Semua warna. Panca warna. Nah, sekarang kita beranjak. Tadi sudah kita bicara orang suci, kita bicara tadi masalah kodam, buat sepintas. Lalu sekarang ada yang namanya sulinggih, orang suci di dalam agama Hindu.
Untuk menjadi peranda di Bali banyak peranda, Mekaluan banyak peranda. Nah, kenapa sih orang mau jadi peranda? Yang pertama, motif ekonomi. Ada upacara-upacara yang boleh dilakukan oleh pemangku, ada upacara-upacara tertentu yang harus oleh peranda. Upacara yang diambil oleh mangku boleh diambil oleh peranda, tapi upacara yang harus peranda tidak boleh diambil oleh mangku. Jadi kalau dokter spesialis. Jadi banyak orang yang ini persaingannya, oh mangku pakai mangku ini, oh ada peranda satu bisa diundang, lebih prestis. Itu adalah eh, apa namanya, motifnya, salah satunya adalah ekonomi. Saya menjadi peranda supaya banyak dapat panggilan untuk muput. Itu contohnya. Izin minum dulu. Berikutnya ada motif mempelajari agama. Mungkin pemangku tuh kelana, belajar mantra ini bisa, belajar mantra itu bisa, belajar. Ada mantra-mantra tertentu yang dia setiap kali dia mencoba mengucapkan salah atau lupa dan sebagainya. Ternyata usut penyusut pada saat dia baru masih menjadi pemangku tidak boleh dia mengacapin mantra itu. Dia boleh mengacapin mantra kalau misalkan sudah menjadi peranda. Oleh karena itu dia naik jadi peranda. Itu poin kedua. Motif ketiga adalah motif niskala. Ini saya sering cerita, suatu ketika ada seorang polisi pangkatnya mayor, dia kerja di Brimob Kelapa Dua. Rumahnya di kompleks Brimob. Nah, polisi Brimob pasukan elit, rumahnya di kompleks Brimob. Dia sudah jadi pemangku Ragana waktu itu sama di kampung di Petulasan disuruh menjadi peranda kembali ke Bali dan menjadi peranda di sana. Dia sudah menjadi mayor. Wah, di sini banyak apa namanya kerjaan, dapat gaji dan sebagainya, masih pejiwa. Nah, dia menolak menjadi peranda. Apa yang terjadi? Rumahnya kebongkaran. Rumah seorang perwira polisi yang ada di kompleks polisi. Polisinya bukan polisi biasa, tapi Brimob Kelapa Dua. Tapi kebongkaran juga. Bayangkan malingnya kayak gimana sablengnya. Ngebongkar rumah polisi di kompleks polisi. Dan berhasil pula. Itu menjadi salah satu, oh nih, udah. Dan dia pun, Meragana juga perandanya, oh ya, ini sudah benar-benar warning dari yang di atas. Oke, saya siap menjadi peranda. Seperti itu. Larangan menjadi peranda, orang yang kotor, cacat tubuhnya, cuntake, hina dijadikan sesaji. Petik walaka menyembah orang hina. Sadi gawe, turut ada kriya menjadi oh, eh, ba- banija karma berarti berdagang untuk barang yang tidak baik. Penadah, nggak boleh penadah barang dagang barang curian. Candala, menjagal, melekar, mencukil, memukul. Begal ya nggak boleh jadi peranda. Manusia kunci, angge, bungkuk, bule, bule putih yang ini ada satu penyakit yang kulitnya hitam putih itu tidak boleh juga. Orang yang menderita tubuhnya karena sengsara, orang kusta, gila dan sebagainya tidak boleh menjadi peranda. Ya, tahapan menjadi peranda. Tahapan menjadi peranda bagaimana? Saya nih, warga mau jadi peranda. Pertama, minta rekomendasi dari warga Banjar. Kenapa? Pada saat dia menjadi peranda, dialah orang pada lunas lunas dimuput di
sini. Kalau orangnya nyebelin, orang ini mungkin tidak akan mendapatkan rekomendasi dari warga untuk menjadi peranda. Jadi memang track recordnya harus baik dulu. Kedua, berguru pada orang suci. Bagusnya orang suci yang dianggap misalkan Dharma Upapati setempat. Dialah yang apa namanya ini diakui oleh warga Banjar. Adanya proses ujian baik skala ujian tertulis yang dilakukan oleh PHDI, ditanya-tanya kemampuan agamanya, atau secara niskala yaitu upacara mati raga sedoraga. Apa itu upacara sedoraga? Adalah si calon perandanya itu duduk ini suruh sembahyang, lalu ditutupin sama kertas putih mukanya, lalu sama gurunya dititip plang, langsung dia mati suri suami istri. Pada saat prosesi mati suri itu semua kita mendoakan. Anak-anaknya mendoakan, gurunya, nabenya mendoakan dan sebagainya. Pengalaman pribadi saya, pada waktu itu jam 3 pagi ada bunyi dar jatuh dari atas. Saya pikir, ini siapa juga yang masang petasan jam 3 pagi? Dar lagi. Wah ini. Atau mungkin ada bus lewat, bannya pecah. Tapi cuma darnya 2 kali selesai. Sekian, terima kasih. Jadi maksudnya apa? Di situ ada serangan santet. Di situ ada serangan liak. Kalau misalkan muridnya kualitasnya kurang atau guru nabenya kualitasnya kurang, serangannya tembus, orang itu bukan hanya sekedar mati suri, malah jadi mati beneran. Jadi untuk menjadi seorang peranda di dalam agama Hindu ada ujian tertulis, ada ujian apa namanya yang secara niskala. Kalau gagal, ya mati. Untuk ujian niskalanya. Berikutnya, apa bedanya peranda pada mangku? Pada saat peranda sudah mulai masang bawe, pada sudah itu sudah melingga apa yang guru sudah melingga di kepalanya, dia sudah tidak boleh menyentuh tanah lagi, nggak boleh naik turun. Sudah jadi peranda ya peranda aja. Paling memerintah, oh Ayabin Banten itu, oh Ayabin Banten itu, oh Margiang Banten ini dan itu adalah yang peranda. Makanya karena dia tidak boleh turun, butuh asisten berupa pemangku. Dia turun untuk ngetisin tirte, untuk ngajarin caru dan sebagainya. Dia udah cek-cek cik-cik atas perintah peranda. Mencaru, ngetis tirte, bagian lupa dan sebagainya. Biasanya pemangkunya yang menjadi asisten itu bertugas untuk calon penerus si peranda. Biasanya di satu geria ada yang pemedak yang bertugas mewakili peranda dalam hal duniawi. Dia kan tetap peranda kan butuh makan juga. Dia butuh belanja, butuh nyetir segala macam. Satu orang yang dipercaya. Terus peranda boleh berpergian. Nah, sesana sulinggih adalah disarankan tetap di rumah. Standby di rumah menunggu panggilan. Peranda berpergian untuk melakukan tugas keamanan itu posisinya dijemput. Nggak ada ceritanya saya mau melapas rumah, telepon Peranda, Pak Peranda, saya besok melapas rumah. Begitu hari hanya Pak Perandanya telepon, ini kok belum ada jemputan, oh ya saya siapkan gokar. Nggak bener juga. Marilah kita menghargai sulinggih kita yang sudah menjalani upacara sedemikian susahnya, berarti adalah mereka posisinya dijemput. Maksudnya apa dijemput? Ada kita mangku peranda saya mau melaspas rumah tanggal hari Sabtu Kliwon jam 7 sore. Oke. Kebetulan peranda itu punya anak, di cucunya mau ditonin nggak bisa. Dia harus mendahulukan yang sudah pesan terlebih dahulu. Dan untuk melakukan tugas keamanan, dia tidak jalan, dia tidak naik gokar, gojek, dia dijemput oleh si Manggala Karya.
Kenapa peranda nggak boleh nyetir? Banyak hal yang terjadi di lapangan, di jalan. Bisa serempetan, bisa dipotong secara biadab, maksudnya dipotong jalurnya secara biadab, dan seterusnya. Saya bukan peranda pada saat dipotong jalur yang maki-maki, wah segala macam kebun binatang. Bayangkan kalau sampai peranda juga mendapatkan perlakuan seperti itu, tidak baik. Makanya peranda sebisa mungkin tidak nyetir. Apalagi nanti ada kecelakaan, perandanya nanti disumpah. Apakah Anda bersedia menceritakan hal-hal yang dengan sesungguhnya bersedia? Enggak begitu. Kalau sudah beranda, mau menyumpah beranda harus ada upacara besar lagi di ruangan sidang. Nah, berikutnya apa hubungan Sulinggih dengan Serati? Sulinggih dengan Serati itu hubungan antara dokter dengan apoteker. Contohnya, saya datang ke Peranda. Wahai Peranda, saya mau melaspas rumah. Gimana caranya? Oke, saya Peranda. Oke, kamu persiapkan diri kamu dulu. Ini dilihat strata ekonomi, strata kemampuannya, terus juga dilihat secara niskala, ini jangan-jangan ada ketempelan dan sebagainya. Tentunya si perandanya akan memberikan resep berupa, oke, upacaranya biasa kanistaning kanisana atau madianing madistana, ada 9 tahapan level kompleksitas upacara dari kanistaning kanistame yang paling simple sampai sampai ke utamaning utama yang paling eh, berat. Tapi Peranda melihat si calon Manggalakarya, oh oke, kamu keluarga kurang berada, mungkin Bantennya cukup kanistaning kanistame aja, eh, nanti gitu. Nah, baru kalau Banten kanistannya apa? Oh, butuh canang berapa, butuh daksine berapa dan sebagainya. Ini adalah resepnya. Silahkan Manggalakarya mencari serati terdekat untuk membuatkan peralatannya. Serati kemudian membuat bebantanan sesuai dengan instruksi Sulinggi. Sulinggi sebelum upacara dicek, oh Banten ini sudah ada 10, Banten ini Daksin ini sudah ada dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau nah, problemnya adalah pada saat upacara perandanya udah bikin resep A, seratinya sudah bikin Banten A, pada saat upacara, ya Manggala Karya punya kenalan serati lain. Lalu komen, oh ini kurang begini, kurang begini. Nggak bisa. Karena serati itu membuat Banten sudah atas pesanan, sudah atas petunjuk dari perandanya. Begitu. Berikutnya adalah isu PDA. Ini sangat disayangkan ada di Instagram. Oh, foto ini viral buat kalian yang iri. Kalian inilah bentuk sayangku kepada istri dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mari kita analisis mereka. Kalau dari atributnya, kalau sudah peranda memang rambutnya harus digelung seperti itu. Itu kalau dari atributnya mereka adalah peranda. Kalau dia dari penampilannya mereka usianya dari 30 sampai 40 tahun. Nah, apa yang mereka lakukan bertentangan dengan budaya Indonesia. Kalau di barat ciuman bibir biasa, di Indonesia masih tidak biasa. Lalu pada saat ditegur oleh netizen jawabannya nyolot. Makanya sini belajar bagaimana cara membuat keluarga bahagia. Nggak bisa seperti itu caranya. Ya, dijawab. Berikutnya memang ada aturannya. Undang-Undang 44, Undang-Undang Pornografi, Pasal 27 ayat 1, setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum. Memang sudah bisa kena pasal. Bagaimana sesana seorang peranda-peranda kan manusia juga dan mereka memiliki pasangan suami dan istri.
Kalau sudah jadi perade, untuk berhubungan badan, mereka ada hari-hari pantangan. Contohnya ini saya ambil kalender Januari 2022. Hari-hari pantangan. Pertama, Purnama Tilem. Nah, titik hitam Tilem, titik merah Purnama. Berikutnya, hari-hari Kliwon. Pon, Paing, Pemanis, apa ya? Pokoknya Kliwon. Pokoknya itu ada ini. Di sini yang Kliwonnya itu tanggal 4, tiap 3 hari 9, 14, sebenarnya adalah eh, Kliwon. Berikutnya kalau ada relainan, ada Galungan, Kuningan, Siwalati dan sebagainya nggak boleh juga. Nah, sesudah larangan-larangan itu, kalaupun masih ingin berhubungan badan, maka silahkan pagi sebelum sesudah berhubungan malam, malamnya berhubungan badan, sebelum matahari terbit dan praktis segala macam peralatan. Nah, jadi sebelum matahari terbit, jadi malamnya berhubungan badan, bikin banten perias ditalui, nata bantennya lalu ditaruh di jalan. Dia agak-agak ribet menjadi seorang peranda. Begitu kira-kira pertemuan kita hari ini. Mungkin kalau ada melantur, mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. More stop recording.